Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman limajdih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca Bulughul Maram. Insyaallah kita akan membaca hadis nomor 524 dan 525 berkaitan dengan hukum menggunakan al-harir, hukum menggunakan sutra bagi laki-laki. Hadis yang pertama dari Abu Amir Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira." Sungguh akan ada di tengah umatku sekelompok orang yang menghalalkan al-hira. Al-hira artinya zina. Wal harira dan sutra bagi lelaki. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud, dan hadis asalnya ada dalam Sahih Bukhari. Kemudian hadis nomor 552 dari 555 dari Hudzaifah ibn Yaman. Beliau menceritakan, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wa an na'kula minha, atau kita makan dengan menggunakan piring yang terbuat dari emas dan perak. Wa an lubsil hariri wad dibaj. Beliau juga melarang memakai sutra harir maupun sutra dibaj. Wa an najlisa alaihi, dan kita dilarang untuk duduk di atas kain sutra. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Baik, insyaallah kita akan membersamai dua hadis ini. Sekarang kita terlebih dahulu berkenalan dengan perawi hadis. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dari Abu Amir Al-Asy'ari. Abu Amir Al-Asy'ari, siapa nama aslinya? Ulama berbeda pendapat mengenai nama aslinya. Ada yang menyebutkan nama aslinya adalah Abdullah bin Hani. Sementara Al-Bukhari mengatakan namanya adalah Ubaid bin Wahab. Dan ada pendapat yang lain. Dan dalam riwayat yang lain bukan Abu Amir, tapi Abu Malik Al-Asy'ari. Dalam riwayat yang lain perawinya adalah Abu Malik Al-Asy'ari. Sebagaimana disebutkan dalam keterangan dari Abdurrahman bin Ghunmin Al-Asy'ari, beliau mengatakan haddatsani Abu Malik wallahi ma kadzdzabani annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapatkan hadis dari Abu Malik. Dan riwayat yang lain Abu Amir. Dan yang ma'ruf Abu Malik Al-Asy'ari. Namun siapapun itu, baik Abu Malik maupun Abu Amir, yang jelas dua-duanya sahabat. Dan ketika ada sisi ketidakjelasan siapa nama sahabat, ini tidak mempengaruhi validitas hadis, tidak mempengaruhi keabsahan dari hadis. Karena dalam kaidah dalam ilmu hadis bahwa semua sahabat statusnya manusia adil. Dan manusia adil itu berarti dia jujur, amanah, terpercaya, dan hafalannya bisa dipertanggungjawabkan. Intinya hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari. Selanjutnya, dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan
la yakunanna min ummati aqwamun, sungguh akan ada sekelompok umat di kalangan, sekelompok masyarakat di kalangan umatku, akan ada sekelompok masyarakat di kalangan umatku. Dan umatku di sini maksudnya adalah ummatul ijabah, karena umat Nabi SAW ada berapa? Ada dua, ummatul dakwah dan ummatul ijabah. Ummatul dakwah artinya semua umat manusia, baik muslim maupun kafir, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Yang kedua adalah ummatul ijabah atau ummatul istijabah. Itu adalah manusia yang mau menerima dakwah beliau. Berarti ummatul ijabah adalah orang yang beriman. Maka jika yang dimaksud di sini adalah ummatul ijabah, berarti kaum muslimin. Nabi SAW menyampaikan, sungguh akan ada di tengah umatku, yaitu di tengah kaum muslimin, orang yang menghalalkan zina dan menghalalkan sutra. Baik. Dan ini bagian dari pembenaran status beliau sebagai utusan Allah. Karena apa yang beliau sampaikan 14 abad silam, ternyata kejadian itu bisa kita saksikan belakangan. Sehingga ketika Nabi SAW menyebutkan aneka kejadian masa depan, lalu itu terbukti, ini bagian dari apa? Kebenaran dakwah Nabi atau kebenaran status beliau sebagai utusan Allah. Karena itu para ulama mengatakan dalail nubuwah atau bukti kenabian itu ada 3. Yang pertama, sebelum beliau diutus. Sebelum beliau diutus, dimulai dari sebelum beliau lahir, ketika beliau kecil sampai beliau dewasa, sebelum diutus jadi nabi. Yang kedua, setelah beliau diutus, sepanjang beliau berdakwah. Yang ketiga, bukti kenabian pasca wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada bukti kenabian sebelum beliau diutus, aneka kejadian-kejadian aneh sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau setelah beliau lahir tapi beliau belum diutus. Ketika beliau kecil ada kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh beliau dan itu disaksikan oleh orang di sekitarnya. Ada yang melihat batu sujud kepada beliau, awan bergerak menaungi beliau, sehingga ketika beliau berjalan di panasnya siang, beliau dinaungi oleh awan dan seterusnya. Dan ada bukti kenabian ketika beliau diutus, seperti aneka mukjizat yang beliau tampakkan di hadapan masyarakatnya. Beliau membelah bulan, keluar air dari tangan, kemudian beliau bisa bicara dengan onta, beliau bisa bicara dengan pelepah kurmanya nangis, dan aneka kejadian luar biasa lainnya. Dan yang ketiga adalah dalail nubuwah pasca beliau diutus. Bukti kenabian pasca wafatnya beliau. Pasca wafatnya beliau, contohnya hal gaib yang beliau sampaikan di akhir zaman, dan itu terjadi. Sehingga kita bisa saksikan apa yang dulu pernah disabdakan Nabi SAW sekarang terjadi. Ini membuktikan kebenaran beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada orang yang mempercayai tapi dia tidak mau menerima. Maka percaya dengan iman itu berbeda. Iblis itu percaya kalau Allah satu-satunya zat yang maha menciptakan, satu-satunya yang berhak disembah. Tapi dia tidak mau beriman kepada Allah. Sehingga Allah vonis iblis dengan mengatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, sombong, dan dia orang kafir. Yahudi itu percaya ketika Nabi Isa turun, lalu kaum muslimin dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa, mereka nanti akan membantai Yahudi. Kemudian semua Yahudi bersembunyi. Bahkan sampai mereka bersembunyi di balik batu, di balik pepohonan, mereka bersembunyi. Dan semuanya bisa bicara. Lalu memanggil, ya mukmin, wahai mukmin, di belakang saya ada Yahudi, silahkan dibunuh. Kecuali satu yang tidak bicara, pohon gharqad, illa gharqad, kecuali gharqad. Yahudi percaya ini enggak, Pak? Percaya.
Anehnya dia percaya. Sehingga dia menanam pohon gorkot di mana-mana di wilayah yang mereka bisa kuasai, dengan harapan nanti di masa depan anak keturunannya, Masya Allah, Yahudi sudah berpikir sekian puluh tahun, mungkin sekian ratus tahun ke depan. Padahal mereka nggak tahu kapan Nabi Isa turun, kapan Imam Mahdi muncul. Tapi mereka meyakini itu akan ada. Mereka nanam pohon gorkot dari mulai sekarang. Terus bukti kalau mereka itu percaya, tapi mereka tidak mau beriman. Maka ada percaya, ada beriman. Sehingga iman itu terjadi ketika percayanya orang diiringi dengan ketaatan dan ketundukan. Barulah disebut iman. Bapak percaya kalau di depan itu ada kecelakaan misalnya. Saya percaya. Ya? Tapi ketika Bapak tetap nekat untuk datang ke sana misalnya, tapi saya nggak apa-apa kena macet, berarti hanya sebatas percaya informasi, tapi tidak diiringi dengan ketundukan. Bisa jadi anak itu percaya kepada pesan orang tua, kamu harus gini, biar nanti kamu seperti ini, seperti ini. Dia percaya, nggak tekno, tapi dia nggak nurut. Ada nggak Pak? Ada. Maka percaya dengan iman itu dua hal yang berbeda. Walaupun aslul iman huwa tasdiq, walaupun asal iman itu berangkat dari percaya. Karena kalau sudah nggak percaya ya nggak mungkin dia beriman. Namun iman itu at-tasdiq wa zaid, mempercayai plus, sehingga dia percaya sekaligus dia tunduk dan taat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Firaun pada saat Musa telah menampakkan bukti kenabiannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Wajahadu biha, mereka melawan Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, Allah tahu isi hatinya Firaun, lalu Allah ceritakan padahal hatinya yakin. Hatinya percaya bahwasanya Musa ini yang benar. Zulman wa uluwa, karena sombong dan dolim. Karena itu ada pernyataan Musa yang disampaikan kepada Firaun dan Firaun nggak bisa jawab. Ini Allah ceritakan dalam Al-Quran. Musa itu pernah mengatakan kepada Firaun, di surat Al-Isra ayat 102, Musa mengatakan kepada Firaun, qala, Musa berkata, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basaira wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu mathbura. Wahai Fir'aun, sejatinya kau kan sudah tahu kalau semua mukjizat ini, bukti-bukti kenabian ini tidak mungkin datang kecuali dari Rabbus samawati wal ard, kecuali dari Sang Pencipta langit dan bumi. Basaira sebagai bukti kebenaran dari statusku. Tapi Firaun tidak punya jawaban. Sehingga ketika Musa menyampaikan itu, Firaun tidak menolak. Berarti membuktikan apa? Apa yang disampaikan oleh Musa itu diterima oleh Firaun. Maka penganut kebenaran dan orang yang menyampaikan kebenaran tidak mungkin kalah hujah, walaupun dia mungkin kalah kuasa. Dalam perdebatan yang Allah ceritakan di Al-Quran, Al-Quran banyak menyebutkan tentang jidal, debat antara Nabi dengan musuhnya. Ada satu buku ya, Istikhrajul Jidal fil Quran, menarik kesimpulan aneka perdebatan dalam Al-Quran. Dan dalam perdebatan dalam Al-Quran gak pernah ada Nabi kalah hujah. Kalau yang ada, Nabi kalah kuasa. Sehingga ketika debat menang, dihukum. Debat menang, dihukum. Ada yang dibakar seperti Ibrahim, ada yang diusir, ada yang dikejar, ada yang ini, ada yang. Maka
pemilik kebenaran mungkin saja dia kalah kuasa, tapi dia nggak pernah kalah hujjah. Itulah makna sabda Nabi SAW, alal haqqi zahirin, bahwa senantiasa akan ada di tengah umatku orang yang selalu menang di atas kebenaran. Menang di atas kebenaran itu saat dia berargumentasi nggak pernah kalah. Karena kebatilan itu tidak punya alasan untuk mendukung. Dan kalau Anda perhatikan dalam Al-Quran, para pembela kesyirikan ketika debat dengan ahli tauhid gak pernah beralasan pakai logika. Alasannya pakai budaya. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Ya, kami jumpai nenek moyang kami seperti ini, leluhur kami seperti ini, dan kami ngikuti ajaran mereka. Ya. Karena mau pakai logika siapa untuk membela kesyirikan? Gak masuk akal. Akal siapapun tidak akan menerima kalau dipakai untuk membela praktek kesyirikan. Sebab syirik ini bertolak belakang dengan logika sehat manusia. Baik, kembali ke sini. Jadi pada posisi ketika orang mempercayai tapi dia tidak nurut, tidak tunduk, tidak taat, berarti dia belum beriman. Terhitung sebagai beriman apabila dia percaya kemudian dia nurut. Nah, pada penjelasan yang disampaikan Nabi SAW, akan ada di tengah umatku sekelompok manusia yang melakukan pelanggaran ABC, dan ternyata itu terjadi. Kita saksikan. Maka ketika Anda menyaksikan itu, ini bagian dari bukti pembenaran status beliau sebagai utusan Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi SAW pernah mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi sanawatun khadda'atun. Sungguh akan datang di tengah umat manusia tahun-tahun penuh penipuan. Yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fihas sadiq wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin. Orang yang jujur dianggap pendusta, pendusta dianggap jujur, pengkhianat diberi amanat, orang yang amanat dituduh pengkhianat. Anda sudah merasakan belum zaman itu? Sudah merasakan belum, Pak? Hah? Sudah? Pembuktiannya apa, Pak? Apa sudah survei? Sudah merasakan ya? Saya kok kayaknya sudah merasakan ini, Pak. Dan itu disabdakan Nabi SAW 14 abad silam. Belakangan kita merasakan itu. Iya, apa yang beliau sampaikan ini benar, terjadi betul. Sehingga ada orang yang ketika dia bicara jujur dianggap pendusta, pembohong. Ketika ada pendusta, banyak yang diselewengkan sama dia, dianggap orang yang jujur. Kita merasakan, kok ada yang kayak gini? Oh, apa yang disabdakan Nabi SAW terbukti. Inilah dalail nubuwah, bukti kenabian pasca wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya, dalam kalimat ini Nabi SAW mengatakan, di tengah umatku, yaitu ummatul istijabah, itulah kaum muslimin, ada sekelompok orang yang mereka menghalalkan zina dan sutra. Al-hira artinya zina. Kalau secara makna bahasa, aslinya hira itu dari kata hirhun, susah ya, ha ra ha, hirhun. Al-hira bimakna hirhun, aslinya hirhun. Akan ada di kalangan umatku yang menghalalkan hirhun, susah ya? Nah, karena susah akhirnya haknya dijadikan satu di depan, maka kemudian terbaca al-hira. Jamaknya ahroh, maknanya adalah al-farj, kemaluan. Akan ada di tengah umatku yang menghalalkan kemaluan. Maksud menghalalkan di sini adalah menghalalkan secara praktek. Menghalalkan secara praktek. Karena menghalalkan itu ada dua. Satu, menghalalkan secara keyakinan. Yang kedua, menghalalkan secara praktek.
Maksudnya gimana sih Pak? Menghalalkan apa yang Allah haramkan itu perbuatan kekufuran. Menghalalkan apa yang Allah haramkan itu perbuatan kekufuran, karena dia berarti mengganti hukum. Dan salah satu di antara konsekuensi ketika orang mengganti hukum Allah, dia bisa sampai keluar dari agama. Sudah? Maka bedakan antara mengganti hukum dengan melanggar hukum. Sama atau beda Pak? Sama atau beda? Beda. Kalau ganti hukum gimana Pak? Hah? Meyakini hukum itu tidak berlaku, kemudian diganti dengan hukum baru, atau tanpa diganti dengan hukum baru. Ini mengganti hukum. Dan ini sampai pada tingkatan kekufuran. Melanggar hukum, dia tahu hukum, tapi dia langgar. Melanggar ada dua ya, ada yang melanggar karena dia tahu, ada yang melanggar karena tidak tahu. Melanggar hukum berarti dia melanggar aturan Allah, baik tahu maupun tidak tahu, dan dia meyakini ini pelanggaran hukum. Nah, yang kedua ini maksiat, tapi tidak sampai pada tingkatan kekufuran. Nah, yang dimaksud Nabi SAW menghalalkan zina dan sutra, maksudnya adalah dia melanggar aturan yang diharamkan oleh Allah. Yang ini disebut dengan at-tahlil al-amali. At-tahlil al-amali, menghalalkan dari sisi praktek. Sehingga tahlil itu ada dua. Tahlil i'tiqadi, yang ini sampai pada tingkatan kekufuran. Artinya dia meyakini hukum ini enggak berlaku, ada hukum baru yang menggantikannya. Baik dia anggap bahwasanya hukum baru ini sepadan, atau hukum baru ini bisa menggantikan, atau yang lainnya, ini bisa sampai keluar dari Islam. Dan itulah makna firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Seperti yang Allah tegaskan di surat Al-Maidah, siapa yang tidak menggunakan hukum sesuai dengan apa yang Allah turunkan, maka dia keluar dari Islam, dia kafir. Teks ayat ini seperti itu. Dah? Itu sampai pada tingkatan dia meyakini hukum ini, hukum Allah ini enggak berlaku. Maka kalau sampai ada orang yang mengatakan hukum Allah tentang warisan enggak berlaku, hukum Allah tentang hijab bagi wanita tidak berlaku, hukum Allah tentang apa lagi? Hukum Allah tentang wajibnya sholat enggak berlaku, hukum Allah tentang wajibnya puasa enggak berlaku. Menganulir semua hukum seperti ini dengan keyakinan enggak berlaku, orang seperti ini sama dengan mengganti hukum Allah, dan itu sampai pada tingkatan kekufuran. Tapi kalau melanggar hukum beda lagi. Kenapa kamu nggak berhijab? Misalnya seorang wanita nggak pakai jilbab. Kenapa kamu makan babi? Kenapa kamu makan minum khamr? Aku seneng misalnya. Keluar dari Islam enggak? Tidak. Kalau seperti ini tidak sampai keluar dari Islam. Hanya saja pelakunya melakukan dosa, melakukan maksiat. Nah, disinilah yang penting untuk kita bedakan berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Karena mohon maaf Pak, polemik tentang hukum Allah ini berkepanjangan dan banyak orang yang salah paham sehingga menurunkan aneka penyimpangan-penyimpangan baru. Sampai pada tingkatan mengkafirkan semua ASN. Pernah dengar? Orang-orang yang dia sampai mengkafirkan ASN. Ya. Beberapa yang terpengaruh dengan pemikiran takfiri di Indonesia itu menganggap pemerintah dan semua turunannya kafir. Loh kenapa? Karena mereka telah mengubah hukum. Bentuk mengubah hukum itu contohnya apa? Akhirnya semua dianggap keluar dari Islam dengan keyakinan mengubah hukum. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah mereka melanggar hukum, bukan mengubah hukum. Kalau hanya sebatas melanggar hukum, kita semuanya pernah maksiat. Kita semuanya pernah maksiat. Dan maksiat yang dilakukan oleh manusia itu tidak sama dengan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, pernah maksiat nggak Mas? Pernah nggak? Pernah. Gini gedek atau gini? Pernah ya.
Siapapun pernah maksiat, saya pernah maksiat, bapak pernah maksiat, ibu juga pernah maksiat, siapapun pernah maksiat. Apakah dengan maksiat berarti kita menghalalkan apa yang Allah haramkan? Tidak. Tapi yang terjadi adalah kita melanggar hukum Allah, dan itu tidak sampai keluar dari Islam. Kalau karena maksiat manusia keluar dari Islam, semuanya kafir. Dan tidak mungkin kaum muslimin umat Muhammad SAW semuanya keluar dari Islam. Paham ya? Ya, walaupun ada maksiat tertentu yang kalau dilakukan menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Contohnya apa, Pak? Perbuatan syirik, menghina Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya. Baik. Sehingga di sini yang dimaksud menghalalkan di sini adalah tahlil amali, menghalalkan dalam arti melanggar apa yang diharamkan oleh Allah. Tapi kalau tingkatannya tahlil i'tiqadi, meyakini ada perubahan hukum Allah, nah ini sampai keluar dari Islam. Selanjutnya, Nabi SAW menyebutkan di sini bahwa yang dihalalkan ini adalah zina dan sutra. Dan ini sebenarnya menceritakan tentang fenomena yang terjadi di tengah umat beliau, banyaknya pelanggaran zina. Banyaknya pelanggaran zina. Semakin akhir zaman, pelanggaran zina ini makin banyak. Makanya salah satu di antara yang perlu diwaspadai berkaitan dengan interaksi lawan jenis jemaah. Saking banyaknya pelanggaran zina sehingga sampai disebut Nabi SAW, ada banyak kaum akwam, ada banyak kaum di kalangan umatku yang mereka melakukan aneka pelanggaran zina dan sutra. Semakin akhir zaman seperti ini makin banyak. Dan zina ini dosa yang sangat besar. Karena itu hukumannya ditampakkan oleh Allah di dunia. Hukuman zina bagi yang belum nikah diapain? Dicambuk. Bagaimana cara mencambuknya? Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaknya hukuman cambuk itu diberikan dengan disaksikan oleh sekelompok orang. Jadi tidak di tempat tertutup, tapi di tempat terbuka. Maka dia dihukum lahir batin. Hukuman fisiknya cambuk, hukuman sosialnya dipermalukan di depan banyak orang. Si A berzina, dicambuki di depan umum. Mana yang lebih menyakitkan? Hukuman fisik atau hukuman kehormatan? Yang kedua, hukuman sosial itu bisa jadi lebih berat. Tapi seperti itu perintahnya dalam Al-Quran. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina lelaki, cambuklah masing-masing 100 kali. Wala ta'khudh bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan gara-gara karena masalah kasihan, ra'fah. Jangan gara-gara karena masalah kasihan kemudian kalian membatalkan aturan Allah. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan hendaknya hukuman itu disaksikan oleh sekelompok kaum mukminin di depan umum, dilihat banyak orang. Karena dampaknya itu banyak, Pak. Gara-gara zina ngerusak nasab, ngerusak mahram, ngerusak perwalian, ngerusak hubungan warisan, rusak semuanya gara-gara zina. Ini bapaknya siapa? Enggak jelas. Bapaknya kok enggak jelas gimana? Kayak pitik ayam kan. Mbok siji ngomong 9 kutuk. Ngomong 9 kutuk, kok kutuk ya? Kutuk. Ada ayam kecil-kecil dimong, induknya satu. Ini anaknya siapa? Bapaknya yang mana enggak tahu. Wong mbokne sereng dolan nono. Binatang dengan manusia terlahir dengan cara yang berbeda. Manusia punya nasab yang jelas, binatang tidak punya nasab yang jelas. Baik. Kemudian di antara praktek yang terjadi adalah menghalalkan sutra. Sutra termasuk di antara pakaian yang diharamkan untuk lelaki di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
hadzani haramun ala dzukuri ummati. Dua benda ini haram untuk dipakai lelaki di kalangan umatku. Dan yang beliau maksud adalah sutra dan emas. Maka lelaki tidak boleh menggunakan perhiasan emas, lelaki juga tidak boleh menggunakan kain dari sutra. Kalau terpaksa boleh enggak, Pak? Kalau terpaksa boleh. Dulu ada sebagian sahabat yang mengalami gatelan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdurrahman bin Auf yang mengalami gatelan itu, Nabi SAW mengizinkan silahkan kamu pakai baju sutra. Karena kalau gatelan pakai kain biasa makin parah, sehingga diizinkan pakai sutra. Demikian pula boleh menggunakan sutra, tapi hanya tambalan saja. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Naha Rasulullah SAW an lubsil hariri illa maudhi'a isba'ain." Rasulullah SAW melarang memakai sutra kecuali yang selebar 2 jari, nah, segini. Ya kalau jarinya agak gede ya 3 jari saya begini ya. Hanya selebar ini. Jadi mungkin untuk tambal di saku saja, atau di mana lagi Pak? Di ujung sini ada sutranya. Campuran tapi tidak dominan. Baik. Au thalathin au arba'ah, atau 3 jari atau 4 jari. Ya, cuman segini. Jadi satu saku di sini semuanya kain biasa, sakunya sutra. Nah, seperti ini masih diizinkan. Nah, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kemudian juga tidak boleh menggunakan sutra sebagai alas. Sehingga kalau ada yang tanya, boleh nggak Pak kita spray kasurnya pakai sutra? Ya nggak boleh Pak. Tapi kan nggak diduduki. Apa ada spray kasur nggak diduduki? Kita tiduri Pak. Teks hadisnya apa? Wal julus alaihi wa an najlisa alaihi. Kita dilarang untuk duduk di atas kain sutra. Berarti kalau tidur di atas kain sutra boleh? Ya jangan terlalu jauh kayak gitu Mas. Kalau duduk saja nggak boleh, apalagi tiduran. Ya. Sehingga gunakan mafhum muwafaqah. Jika ini saja tidak boleh, tidur itu lebih banyak yang terkena badan kita dengan alas daripada sebatas duduk. Maka tiduran juga dilarang. Baik. Dan Nabi SAW pernah ditawari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk pakai sutra, tapi beliau menolak dan beliau mengatakan, innaha libasu man la khalaqa lahu yaumal qiyamah. Ini adalah pakaian orang yang tidak punya jatah besok di hari kiamat. Dan yang dimaksud manusia tidak punya jatah di hari kiamat maknanya apa Pak? Orang kafir. Ini pakaiannya orang kafir di dunia, muslim tidak halal untuk memakainya. Dan nanti baru di surga Allah kasih mereka nikmat pakaian berupa sutra. Wa hullu asawira min sundusin wa istabraq. Dan mereka nanti akan diberi gelang-gelang min dhahabin wa fiddah, dari emas dan perak, dan mereka diberi pakaian dari sundus wa istabraq, dari kain sutra. Itulah pakaian lelaki surga nanti di hari kiamat. Sekarang mereka haram untuk menggunakannya dan nanti akan dihalalkan oleh Allah kelak di hari kiamat. Khamr sekarang haram dan nanti ada sungai khamr. Mau mandi khamr silahkan, minum khamr silahkan. Tapi sekarang haram. Nah kalau diharamkan kenapa diciptakan Pak? Sebagai ujian bagimu. Karena hidup ini isinya ujian. Jika kamu hidup di dunia, maka kau harus menyadari di sini tempat ujian. Nanti baru ada balasan. Baik. Selanjutnya, dalam hadis ini juga terdapat pelajaran akan banyaknya penyebaran aneka pelanggaran di masyarakat ketika mereka semakin jauh dari zaman nubuwah. Karena itu pernah dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik, Nabi SAW pernah bersabda, sayati 'alan nasi zamanun ma ba'dahu syarrun min qablihi.
akan datang satu zaman di mana zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Sekarang kalau Bapak melihat aneka pelanggaran sosial itu merebak di mana-mana, nanti lebih banyak lagi. Nanti bisa lebih banyak lagi. Maka tolong dijaga baik-baik ya anak keturunannya dengan pendidikan-pendidikan yang dibutuhkan oleh mereka, terutama berkaitan dengan masalah pergaulan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membaca tentang penggunaan sutra yang dikecualikan. Penggunaan sutra yang dikecualikan, yang diperbolehkan oleh syariat. Baik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ustaz, tadi disampaikan kalau mengganti hukum Allah bisa mengeluarkan dari Islam. Bagaimana kalau salah menafsirkan hukum Allah? Misalkan liberal itu kan kayaknya ada tafsir-tafsir yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum Allah. Tadi disampaikan bahwa mengganti hukum Allah bisa keluar dari Islam. Bagaimana kalau salah menafsirkan? Salah itu tidak semuanya ditoleransi, Pak ya. Ada kesalahan yang ditoleransi dan ada kesalahan yang tidak ditoleransi. Kalau salahnya terlalu mengada-ada, misalnya sholat itu makna bahasanya adalah zikir. Makna bahasa sholat apa? Doa, eling. Berarti orang kalau wis eling, sudah eling, ingat Allah, berarti dia sudah sholat. Maka manusia tidak perlu sholat, yang penting eling. Contohnya seperti itu. Karena sebagian orang-orang sufi yang menganggap bahwasanya dia sudah sampai pada derajat hakikat, didukung dengan cara orang liberal dalam mendukung hal-hal yang menyimpang dari syariat. Yang penting kan orang sudah eling, maka dia sudah sholat. Lebih baik mana gerakan sholat naik turun tapi orang eling, daripada yang kedua eling tapi tidak melakukan gerakan sholat. Ya, bagi dia eling itu lebih penting. Baik, ini contoh menafsirkan tapi terlalu jauh dan nggak bisa ditoleransi. Ya jelas salah toh mas. Karena Nabi itu diutus untuk menjelaskan makna bahasa atau menjelaskan makna syariat? Ya, menjelaskan makna syariat. Kalau Nabi itu diutus hanya untuk menjelaskan makna bahasa, wong Arab bisa ngerti saat durungnya non Nabi. Orang Arab sudah paham sebelum ada Nabi. Sehingga ngapain ada Nabi, orangnya juga orang Arab. Karena itu keberadaan Nabi di sini untuk menjelaskan bagian yang tidak dipahami oleh manusia yang mereka sudah punya bahasa, mereka sudah punya logika. Sehingga kalau hanya sebatas penjelasan makna bahasa, orang Arab sudah punya bahasa sebelum ada Nabi. Begitu ya. Dari sinilah kita bisa memahami sebenarnya latar belakang orang ini hanya karena malas dan membela kemalasan. Ya kita nggak bisa terima. Dan kalau nggak sholat, ya kita katakan kamu keluar dari agama. Mengatakan sholat tidak wajib sama dengan membatalkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau menganggap bahasanya gerakan sholat seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin itu tidak wajib, berarti sama dengan membatalkan hukum Allah. Menganulir ibadah sholat dan hanya membatasi ibadah sholat dalam bentuk doa, eling tadi. Ini sudah sampai keluar dari Islam. Yang kedua, ada kesalahan yang ditoleransi. Karena salah pahamnya masih bisa diterima dari sisi dia keliru dalam beristihad. Dan itu konsekuensi ketika seseorang beristihad tapi salah. Terjadi pada ulama, bahkan beberapa imam madhab. Maka terkadang ada yang mengatakan A, B, C. Kok berbeda Pak? Karena perbedaan istihad. Dan yang benar pasti hanya satu. Karena tidak mungkin A, B, C pendapat yang saling bertentangan semuanya benar. Logika sehat manusia akan mengatakan tidak mungkin ada dua hal yang saling bertentangan tapi nilainya sama. A dan B berbeda, tapi dua-duanya benar, itu tidak mungkin.
Sehingga yang jelas gimana? A dan B berbeda, berarti salah satunya pasti benar, yang satunya salah. Bisa dipahami Pak ya? Baik. Terus gimana ini Pak? Ya, kalau A benar berarti konsekuensinya B salah. Nah, ketika B ini salah, maka ijtihad ulama B tidak sejalan dengan apa yang ada dalam aturan Allah, tapi ditoleransi karena itu berangkat dari pendekatan ijtihad. Yang ketika mereka menjelaskan, mereka punya argumen cukup kuat. Kuatnya argumen itu menunjukkan bahwasanya mereka lakukan ini dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah, bukan karena latar belakang hawa nafsu. Dan Allah tahu siapa yang bicara karena latar belakang hawa nafsu dan siapa bicara karena dia punya latar belakang ijtihad yang bisa dipertanggungjawabkan. Tayyib. Dan masih banyak yang lain ya. Ada satu contoh seorang sahabat yang salah paham Pak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, idza mattaqaw wa amanu tsumma, yaitu di surat Al-Maidah ayat 93. Al-Maidah ayat 93. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihat. Ayat ini kalau kepegang orang liberal bahaya, Pak. Allah Ta'ala berfirman, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun. Tidak ada dosa bagi orang beriman dan beramal soleh untuk makan apapun selama mereka bertakwa. Itu tekstualnya ayat. Tidak ada dosa bagi orang beriman dan beramal soleh untuk makan apapun selama mereka bertakwa. Idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihat. Selama mereka bertakwa, beriman dan beramal soleh. Tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu. Kemudian mereka bertakwa dan beriman, kemudian mereka bertakwa dan berbuat ihsan. Ada sahabat yang salah paham dengan ayat ini. Sahabat loh Pak itu Pak, di zaman Umar. Beliau tinggal di Syam, bukan tinggal di Madinah. Minum khamr. Dia minum khamr. Berita itu sampai ke Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Akhirnya dia dipanggil. Kenapa kamu minum khamr? Kan sudah tahu khamr itu haram. Ya Amirul Mukminin, Allah berfirman seperti ini. Tidak ada dosa bagi orang beriman beramal soleh terhadap apapun yang mereka konsumsi selama dia bertakwa, beriman dan beramal soleh. Dan aku minum khamr tapi aku masih bertakwa. Maka dijelaskan oleh Umar, yang benar ayat itu tidak seperti itu. Kalau kamu bertakwa, kau akan jauhi khamr. Sehingga makna ayat, tidak ada dosa untuk makanan mubah dan minuman mubah yang dikonsumsi oleh kaum mukminin ketika mereka bertakwa dan beriman kepada Allah. Sebab orang yang makan minum sambil bertakwa, dia tidak akan mengambil yang haram. Nah, tapi sahabat ini salah paham dan tidak dihukum orangnya. Padahal Umar kalau menjumpai ada orang yang minum khamr, dia apain Pak? Dipukulin, dicambuk. Sebagaimana hukuman yang pernah diberikan Nabi SAW. Baik, ini kesalahan yang masih bisa ditoleransi. Sehingga tidak semua yang salah tafsir dan seterusnya bisa ditoleransi. Karena ada yang salah tafsir sengaja salah karena berangkat dari keinginan dia untuk menyimpang dari kebenaran. Wallahu a'lam. Selanjutnya, terkait ini berpakaian jika kita misalnya buang hajat itu lalu sholat itu biasanya kalau sujud itu seperti ekor Ustaz. Tapi kami membuang was-was itu mungkin was-was ekor. Cuman kalau di saya memang sepertinya pas sujud Ustaz itu apakah maafkan? ketika sholat setelah buang hajat, wudu, kemudian sholat, seperti ada yang netes gitu. Dan ketika dicek nampaknya ada, tapi nggak meyakinkan. Baik, nanti begini saja. Buang hajat, wudu, terus futsal. Ya, buang hajat, wudu, main futsal. Dah? Atau buang hajat, wudu, terus lari-lari. Netes nggak? Tidak.
Berarti bisikan setan itu hanya terjadi saat Anda mau ibadah. Begitu Anda buang hajat, wudu ya, buang hajat, cebok, wudu, lari-lari, nyantai dia. Gak ada perasaan netes. Sebab was-wasnya ada di mana? Saat dia ibadah. Itu bukti kalau ini hanya was-was ketika mau ibadah. Baik Pak Ustadz, tapi setelah saya buktikan kok kayaknya ada yang netes. Itu karena Anda sudah mendengar dari saya. Karena sudah ngerti ini. Jadi setannya juga tahu. Ini sudah dapat peringatan. Disuruh habis wudu jalan-jalan atau lari-lari. Ketika masih ngeh ya, masih ngeh, kebayang dalam pikiran, setan akan membisikkan was-was netes. Kalau nggak gubris sama sekali, hilang insya Allah. Maka kata kunci untuk mengobati was-was, satu. Kalau bisa satu ini sembuh, ranggubris. Jangan digubris. Kalau Anda punya prinsip jangan digubris, sembuh. Tapi kalau masih kok masih tapi, jangan digubris kok. Tapi kalau masih tapi, gak usah tapi. Jangan digubris. Itu insya Allah sembuh. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.